Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Nitisara Murlado dari English Club dan OSIS, dan rekan saya Tiara Indah Pratiwi dari OSIS dan KIR, dan rekan saya Dewi Afiliani dari OSIS Gamaraka dan KIR akan menjelaskan tentang event planning and organizing dalam camp ini. Saya akan memberikan gambaran tentang event di Semansa, yaitu apa saja event yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan, dan bagaimana cara mempersiapkan sebuah event secara umumnya. Lalu akan ada gambaran tentang tips and trick, yaitu cara mengatasi kendala yang ada, dan bagaimana cara membuat sebuah event menarik, yang akan dijelaskan oleh Kak Dewi, dan akan ada gambaran tentang berkolaborasi, dan event planning in hard times, yaitu cara mengundang guest star dan bekerja sama dengan pihak luar dan merencanakan event di masa yang sulit seperti ini, yang akan dijelaskan oleh Kak Tiara. Langsung saja, saya akan menyebutkan beberapa event yang ada di Semansa, yang termasuk event besar. Yang pertama, ada masa pengenalan lingkungan sekolah, Kartini Sphere of University, Create Your Own Future, Prom Night dan Disnatalis yang diselenggarakan oleh OSIS. Ada juga pelatihan dasar kepemimpinan, Voice of Semansa, Pilketos, Deklarasi UN, dan forum organisator yang diselenggarakan oleh MPK. Ada Pertika, Swapra, Kordika, dan Kartika yang diselenggarakan oleh Gamaraka. Ada pembedahan, Science Fiction, Science Fair, KIR on Journey, dan karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh KIR. Ada galeri dan field trip yang diselenggarakan oleh jurnalistik. Dan ada galang aksi Paskibra dan halal bihalal Pasusbra yang diselenggarakan oleh Pasusbra. Ada kegiatan bulan Ramadan, Maulid Nabi, Rohis Gathering, SARS, Menuju Karimata, dan training center yang diselenggarakan oleh Rama. Ada art workshop, Computing Club on Holiday, dan peringatan Hari HIV AIDS yang diselenggarakan oleh Computing Club. Ada English Camp dan Debate Coaching Camp yang diselenggarakan oleh English Club. Ada orientasi medan, Long March, susur pantai, dan survival yang diselenggarakan oleh Wanalana. Ada cosplay competition, cooking class, dan Japanese culture yang diselenggarakan oleh Shinobu. Ada Gratisia dan Lira yang diselenggarakan oleh PMR, dan ada peringatan HIV AIDS yang diselenggarakan oleh PMR yang bekerja sama dengan Computing Club dan OSIS. Kemudian ada Art of the Year dan kunjungan ke radio dan televisi lokal dari Semansa Zone. Dan ada juga Semansa Competition yang merupakan subacara dari Disnatalis yang diselenggarakan oleh Mix yang berkolaborasi dengan Beta Dance dan OSIS. Ada juga cover song competitions yang diselenggarakan oleh Mix. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang event planning in general atau cara mempersiapkan sebuah event secara umumnya. Dan saya akan membaginya menjadi dua, yaitu persiapan secara ide dan persiapan secara mekanis. Persiapan secara ide meliputi eventnya itu sendiri, goal, inovasi, sasaran, track evaluasi acara sebelumnya, dan analisis kebutuhan. Sedangkan persiapan secara mekanis meliputi susunan panitia dan timeline. Dalam menjelaskan persiapan event secara ide, saya akan mencontohkan bahwa kita akan menyelenggarakan prom night. Nah, dari situ kita tahu bahwa event yang akan kita selenggarakan adalah prom night. Setelah itu baru kita tentukan goalnya. Nah, di sini saya menaruh inovasi sebagai goal dari acara kita. Misalkan inovasi yang kita buat adalah A, diselenggarakan di pantai, B, ada konser gestar, dan C, food bazar yang environmental friendly atau ramah lingkungan. Setelah kita menentukan goal, kita menentukan sasaran pesertanya.
Misalkan di sini sasaran pesertanya adalah siswa semasa 3 angkatan dan guru. Setelah itu, kita bisa memikirkan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengakomodasi kebutuhan dari peserta kita. Misalkan dengan mengundang para guru dan menyelenggarakan prom night-nya di pantai, kita harus tahu kapan kita harus mulai acaranya, kapan kita harus selesai, supaya acaranya tidak terlalu larut malam. Seperti itu. Setelah itu, kita akan melakukan track evaluasi. Track evaluasi dari acara-acara sebelumnya atau tahun lalu. Karena seharusnya kita sudah berkonsultasi dengan ketua acara sebelumnya, ketua acara prom night yang di tahun lalu. Setelah berkonsultasi, kita bisa dapatkan evaluasinya apa, kendalanya apa, masalah-masalah yang ada apa. Dan diharapkan kendalanya tidak terjadi lagi di acara kita. Misalkan dulu acaranya kendalanya adalah cuaca yang buruk dan waktu penyelenggaraannya mepet dengan UTBK. Oleh karena itu, kita bisa memperbaikinya di acara yang ini. Setelah melakukan track evaluasi, selanjutnya kita melakukan analisa kebutuhan. Dalam melakukan analisa kebutuhan, yang pertama kita harus tahu goal kita tuh apa. Yang kedua, kita harus tahu situasi atau status quo-nya bagaimana. Contohnya di sini, kita punya goal menyelenggarakan prom night-nya di pantai. Status quo-nya cukup bahaya kalau diselenggarakan di bulan X karena cuaca, misalkan seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa menganalisis bahwa kita memiliki kebutuhan untuk mengganti waktu penyelenggaraannya di bulan lain yang cuacanya lebih baik. Yang kedua, goal kita adalah mengadakan konser gestar. Oleh karena itu, konsepnya harus sudah matang dari H-3 bulan. Selain itu, karena konser gestar membutuhkan dana yang besar, berarti kita butuh sponsorship dan tim pendanaan. Selanjutnya adalah persiapan secara mekanis. Dalam persiapan secara mekanis, yang pertama kita membuat susunan kepanitiaan. Dalam membuat susunan kepanitiaan, kita perlu menganalisis anggota-anggota kepanitiaan kita. Mulai dari menganalisis bakatnya apa, passionnya di mana, dan lain-lain. Nah, setelah menganalisis hal tersebut, kita bisa menempatkan anggota-anggota kepanitiaan kita. Lalu yang kedua adalah menyusun timeline. Nah, menyusun timeline ini contohnya di bulan Januari, di awal Januari, kita harus sudah membuat susunan kepanitiaan dan konsep dasar. Lalu yang kedua, di tanggal berapa konsultasi dengan ketua acara sebelumnya. Lalu yang ketiga, di bulan Februari proposalnya jadi dan sudah mulai menghubungi gestarnya. Terus yang keempat, di bulan Maret sudah mulai pendanaan dan mulai meminta perizinan ke berbagai pihak. Misalkan seperti itu. Setelah membuat susunan kepanitiaan dan menyusun timeline kita, maka kita bisa mulai bekerja dan mempersiapkan acara kita dengan sebaik-baik mungkin. Nah, demikian adalah penjelasan mengenai event planning in general dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alfiliani, bisa dipanggil Dewi. Saya dari organisasi siswa antara sekolah. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tips dan trik dalam membuat suatu acara. Nah, dalam membuat suatu acara ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kalian perhatikan. Nah, tahapan-tahapan tersebut antara lain yang pertama yaitu pre-event, yang kedua yaitu event, dan yang ketiga yaitu post-event. Oke, baik, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu pre-event. Sesuai dengan namanya, pre-event yaitu persiapan sebelum acara. Persiapan ini menentukan tolak ukur sebuah kesuksesan dari acara kita. Jika kita mempersiapkan acara tersebut dengan baik, dengan matang, pastinya acara kita akan sukses besar. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan hal-hal detail sekecil apapun dalam mempersiapkan suatu acara. Hal-hal yang perlu kita perhatikan antara lain, yang perlu kalian lakukan yang pertama yaitu kalian perlu membuat tim terlebih dahulu.
kalian perlu membuat tim yang solid, kalian perlu memilih orang-orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Kalian perlu memilih orang-orang yang dapat bekerja sama dengan baik dengan kalian. Jangan sampai nanti di tengah-tengah acara ada konflik, ada satu dua orang atau beberapa orang dari tim kalian yang melalaikan tugasnya. Hal itu dapat menghambat persiapan dalam suatu acara. Oke. Jadi kalian harus tahu betul sebelum kalian memilih tim-tim kalian harus tahu orang itu seperti apa. Jadi kalian bisa menyerahkan tugas job list nantinya kepada mereka dengan tenang, tanpa kita perlu khawatir bahwa mereka akan melalaikan tugas dari kita. Tapi jangan sampai kalian juga lalai dalam mengingatkan mereka mengenai job list mereka. Oke, setelah kita membuat tim, kita perlu membuat konsep. Hal ini tadi sudah dipaparkan oleh Kak Diandra tadi. Konsep ini akan saya ulas sedikit mengenai apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah, dalam menentukan sebuah konsep, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita perlu menentukan goal, tujuan dari acara kita. Mengapa acara kita perlu diselenggarakan? Mengapa acara kita harus diselenggarakan? Saya ambil contoh misal Disnatalis. Disnatalis dibuat untuk merayakan Hari Jadi SMA Negeri 1 Pekalongan. Oke, lalu selanjutnya setelah kita menentukan tujuan dari event kita perlu menentukan target peserta. Target peserta ini sangat berkaitan dengan tujuan acara kita tadi. Nah, saya ambil contoh yang tadi Disnatalis. Nah, Disnatalis itu kan untuk menentukan Hari Jadi SMA Negeri 1 Pekalongan. Otomatis target peserta kita yang utama yaitu warga SMA Negeri 1 Pekalongan itu sendiri, dan bisa juga ditambahi dengan pihak eksternal. Oke, lalu selanjutnya setelah kita membuat target audience, kita perlu menentukan event konten atau pengisi acara. Nah, di sini perlu kalian perhatikan betul-betul nih, karena pengisi acara ini yang akan menentukan menarik atau tidaknya acara kalian. Itu hal sangat penting. Jadi, ketika kalian akan memilih pengisi acara, lihat dulu backgroundnya, gimana traffic karirnya, dan lain sebagainya. Kalau kalian ingin milih band, pastikan pilih band yang sedang naik daun sehingga acara kalian dapat terpublish lebih luas, banyak peminatnya, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita menentukan pengisi acara, kita menentukan venue atau lokasi acara kita. Sebelum kalian milih tempat, pastikan dua hal ini. Yang pertama, keamanan. Dari segi keamanan, pastikan tempat yang akan kalian pilih itu aman dari segala risiko. Jangan sampai nanti di tengah-tengah acara ada hal-hal yang tidak mengenakan. Misal, kalian perlu mempertimbangkan jika akan memilih lokasi. Misal, kalian memilih outdoor, kalian perlu mempertimbangkan nanti plan B-nya ketika hujan itu nanti bagaimana, dan lain sebagainya. Itu perlu kalian perhatikan. Terus setelah kita mempertimbangkan dari keamanannya, kita perlu memperhatikan mengenai letaknya, dapat dijangkau atau tidaknya. Nah, hal ini berkaitan dengan audiens kita. Audiens kita akan lebih mudah menjangkau tempat itu jika kita memilih tempat yang strategis. Oke, setelah kita menentukan konsep, kita bisa menyusun rundown. Rundown ini disusun berdasarkan konsep-konsep yang telah kita susun tadi. Dari mulai pengisi acara, waktu-waktunya, durasinya, dan lain sebagainya. Pastikan kalian membuat rundown serinci mungkin sehingga teman-teman kalian di luar si acara dapat memahami rundown tersebut dengan baik. Pastikan dalam rundown terdapat waktu acara, durasinya, kegiatannya itu apa, terus deskripsi kegiatannya. Maksudnya di sini penjelasan mengenai kegiatannya, lebih ke mekanismenya. Lalu perlengkapan apa saja yang dibutuhkan, terus ada catatan tambahan misal butuh konsumsi apa saja, dan lain sebagainya. Jadi pastikan rundown tersebut detail sehingga teman-teman di luar si acara dapat memahami rundown tersebut dengan baik. Nah, setelah kita menentukan rundown, kita bisa menentukan budgeting. Budgeting ini disesuaikan dengan rundown yang sudah kita buat. Oleh karena itu, pasti budgeting itu ditentukan setelah kita selesai menyusun konsep, setelah kita selesai menyusun rundown. Oke. Kita berbicara mengenai budgeting, pastinya kita akan berpikir mengenai sumber dana. Sumber dana ini, kita punya 3 sumber dana di Semansa. Yang pertama yaitu subsidi. Subsidi ini berkaitan dengan pengajuan yang kalian lakukan saat rapat pleno awal nantinya. Nah,
Pengajuan ini juga berkaitan dengan rapat program kerja saat hari PDK pertama kemarin. Nah, di situ kalian perlu menimbang dengan betul kalian butuh subsidi berapa. Jadi pastikan jangan sampai nanti kalian menyesal bahwa subsidi tersebut kurang atau tidak sesuai dengan anggaran yang akan dikeluarkan nantinya. Tapi jangan sampai kalian terlalu berlebihan dalam mengajukan subsidi. Pastinya nanti kan akan ditanyai detail subsidi ini, mengapa kita mengambil subsidi ini, seberapa akan dikeluarkan subsidi ini, akan digunakan untuk apa saja dan lain sebagainya. Kalian harus mempertimbangkan itu. Lalu setelah kita ada subsidi, kita bisa menentukan sumber dana dari sponsorship. Sponsorship ini bisa kita dapatkan jika acara kita dalam bentuk sebuah acara yang komersil. Acara komersil di sini berarti berkaitan dengan eksternal, berkaitan dengan tiketing juga. Nah, itu tiketing termasuk sumber dana ketiga. Jadi, setelah kita membahas mengenai budgeting, kita perlu membuat workflow. Apa sih workflow? Maksudnya workflow di sini itu apa? Maksudnya workflow di sini, maksudnya seperti yang sudah dijelaskan Kak Diendra tadi di awal, timeline. Tanggal-tanggal yang perlu kita tetapkan. Tanggal segini kita harus menyelesaikan apa, tanggal segitu kita sudah harus menyelesaikan apa. Jadi kita punya target per tanggalnya. Kalau kita tidak menentukan hal itu, kita akan melalaikan tugas kita, semakin dimundur, oh ternyata semakin mepet, dan hal itu akan menyebabkan persiapan kita menjadi tidak maksimal. Nah, workflow ini juga berkaitan dengan job list dari tiap seksinya nanti. Jadi ketua acara wajib menentukan job list apa saja yang perlu dilakukan oleh tim-timnya nantinya, sehingga timnya nantinya tidak bingung apa saja yang perlu dikerjakan. Tiap koordinator dari seksi tersebut akan bertanggung jawab kepada ketua secara langsung, memberikan laporan secara berkala kepada ketua, memberikan laporan mengenai progres job list yang sudah dikerjakan. Oke, setelah kita menentukan workflow, kita bisa melakukan publikasi. Publikasi ini bertujuan untuk menyuarakan, memberitahukan bahwa SMA Negeri 1 Pekalongan ini sedang mengadakan suatu acara. Lagi jika acara tersebut berkaitan dengan eksternal. Tentunya hal ini perlu kalian garis bawahi secara penting, karena publikasi ini penting. Minimal publikasi yang perlu kalian lakukan paling mepetnya itu H-7 acara. Jangan sampai kalian membuat publikasi H-3 acara atau dan lain sebagainya. Walaupun acara kecil ataupun acara besar, jangan sampai mepet H-7 seperti itu. Kita melakukan publikasi dekat dengan tanggal acara, yaitu berarti kita perlu melakukan loading barang. Nah, maksudnya di sini loading barang dari vendor di sini yaitu pihak ketiga yang menyediakan sound system, stage, dan lain sebagainya. H-1 pastikan semua keperluan sudah ada di lokasi semuanya. Sudah dipasangkan, sudah disesuaikan tempat-tempatnya, sudah dicek semuanya. Jangan sampai nanti ada yang kekurangan. Oke, setelah kita membahas mengenai pre-event, kita akan masuk ke tahap event. Event berarti hari H acara. Saat hari H acara, setiap panitia wajib, utamanya ketua acara, wajib menceklis semuanya, mengecek semuanya, bahwa pastikan betul-betul bahwa semuanya itu sudah siap. Jangan sampai nanti ada yang kekurangan. Pastikan betul-betul bahwa semuanya sudah siap. Lalu setelah ketua acara telah menyelesaikan pengecekan tersebut, kita bisa tenang dalam menjalankan suatu acara tersebut. Kita tinggal menyesuaikan koordinasi. Nah, koordinasi ini sangat penting dalam hari H acara, karena koordinasi ini untuk melaporkan perkembangan di tempat-tempat lokasi strategis di lokasi acara. Misal, koordinasi antara bagian pintu masuk, bagian belakang, bagian stage manager, samping panggung, itu bagaimana keadaannya, sudah sesuai dengan rundown atau tidak, ada kendala atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa langsung menyelesaikan permasalahan tersebut secara real time. Maksudnya di sini kita bisa langsung menyelesaikannya tanpa perlu menunggu-nunggu lagi. Lalu setelah
kita membahas mengenai event, kita akan memasuki post event, yaitu setelah acara. Apa sih yang masih perlu kita lakukan setelah acara? Yang pertama yaitu publikasi. Publikasi ini penting karena ini akan berefek sekali untuk acara tersebut ke depannya. Publikasi ini untuk memberitahukan kepada eksternal, kepada halayak umum bahwa kita telah menyelenggarakan suatu acara, bahwa kita telah selesai dan menyelenggarakan suatu acara dan sukses. Nah, hal ini juga berkaitan dengan feedback kita terhadap sponsor nantinya. Oke, setelah kita melakukan publikasi, kita kita bisa menyiapkan suatu laporan bertanggungjawaban atau bisa kita sebut LPJ. LPJ ini berisi mengenai budgeting yang kita keluarkan dalam mempersiapkan acara tersebut, rundown realisasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan saat acara itu berlangsung, realisasinya itu apa saja gitu. Terus setelah kita membuat laporan, kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan kekurangan-kekurangan apa saja yang ada dalam acara tersebut saat hari H. Misal ternyata bahwa acara tersebut itu rundownnya masih molor. Nah, kalian perlu mencatat hal-hal seperti itu untuk menghindari kesalahan yang sama di acara kedepannya, untuk menghindari kesalahan tersebut terulang kembali. Itu gunanya evaluasi. Jadi penting bagi kalian untuk melakukan evaluasi setelah acara. Semua acara apapun perlu adanya evaluasi setelah acara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Tiara. Kak Tiara akan bahas mengenai kolaborasi dengan pihak eksternal. Bagaimana sih cara mengundang gestar atau bintang tamu dalam acara kita. Oke, saya serahkan langsung kepada Kak Tiara. Terima kasih. Halo, sawadikap. Gimana nih kabarnya buat organisator-organisator semansa? Baik dong mesti. Oke, it is an honor buat aku karena bisa bicara di depan kalian, orang-orang hebat semansa meskipun gak langsung. Dan di sini mungkin aku akan singkat aja karena aku cuma akan membahas dua bab aja di sini, masalah kolaborasi dan gimana sih cara menghadapi masalah atau kondisi yang sulit, contohnya kayak kondisi pandemi ini. Oke, mungkin mulai dari yang pertama namanya kolaborasi. Jadi kalau kolaborasi itu kan mungkin hal yang biasa ya di kalangan kita karena kita pun juga sudah sering melakukan yang namanya kolaborasi. Tapi kolaborasi yang saya maksud di dalam suatu organisasi ini adalah creative collaboration. Creative collaboration ini tujuannya adalah semata-mata karena dunia ini terlalu rumit dan kompleks untuk kita hadapin sendiri. Makanya kita butuh elemen-elemen yang sekiranya bisa membantu kita dalam menghadapi masalah kita, membantu kita dalam membangun acara kita. Itu namanya creative collaboration. Dan creative collaboration itu dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun, baik itu benda mati maupun benda hidup. Dan creative collaboration yang baik apabila si pelaku dapat mendapatkan benefit yang sama, mendapatkan job yang sama, nggak ada yang dominan, tidak ada yang terbengkalai, semuanya bersama-sama tuh bersatu untuk ayo tujuan kita tuh apa sih kolaborasi. Itu namanya creative collaboration. Creative collaboration itu juga bukan hanya antar organisasi atau antar elemen organisasi, tapi juga di dalam internal organisasi itu sendiri. Contohnya adalah anggota organisasi itu. Misal si A dari organisasi OSIS nih. Si A, si B itu organisasi OSIS semua. Mereka harus punya kolaborasi yang bagus. Kalau mereka tidak punya kolaborasi yang bagus, itu sulit dalam satu organisasi. Ingat, kolaborasi itu bukan pemikiran yang sama loh. Karena ini kalau kita berbicara tentang lapangan, organisator ini kalian ini, itu kan berasal dari budaya yang mungkin berbeda, asal yang berbeda, perspektif kalian pun berbeda-beda. Makanya wajar kalau kalian punya pemikiran yang berbeda-beda. Kolaborasi ini tujuannya adalah untuk menyatukan ide-ide kalian ini. Untuk menyatukan apa ya? Ini apa? Bahasanya perspektif kalian ini. Kalau kalian mau bikin acara,
justru banyak ide itu yang malahan lebih bagus. Itu namanya kolaborasi. Dan kolaborasi yang sering dilaksanain sama organisator semansa itu adalah biasanya berupa pendanaan. Nanti tips sama trik pendanaan mungkin akan dijelasin sama di video selanjutnya. Cuma ini saya ingin bilang di pendanaan itu kalian gak usah monoton. Pakai bahasa kalian sendiri, se-enjoy kalian, seenak kalian, yang penting kalian tahu atau paham siapa yang kalian ajak bicara. Dan kalian paham tentang acara yang bakal kalian laksanain. Kayak misal kalian mau ngadain KFU, ya kalian harus paham acaranya gimana, mau diadainnya kapan, bentuk acaranya apa aja, itu kalian harus sudah paham. Jadi kalian ketika ngomong nanti waktu pendanaan, itu kalian udah lancar. Ini contoh kolaborasi yang sering dilakuin oleh anak-anak semansa. Kolaborasi yang lebih besar lagi mungkin kolaborasi antara organisasi semansa sama mungkin pihak manajemen artis misalnya. Itu udah lebih kompleks lagi itu. Makanya karena kalian harus belajar tuh dari sekarang gimana sih caranya, cara ngomong di depan orang, cara menghadapi suatu masalah atau keadaan, mungkin perbedaan pendapat atau yang lainnya, itu harus kalian pelajari dari sekarang. Sedikit demi sedikit kalian pasti bisa, tenang aja. Itu tadi masalah kolaborasi. Selanjutnya gimana sih cara menghadapi atau bikin acara di tengah pandemi atau di tengah kondisi yang nggak seperti biasanya. Yang pertama tipsnya adalah jangan panik. Gitu, jangan panik karena gini, kalau kami, ini kakak-kakak kelas kalian, itu ketika akan menghadapi atau menjalankan suatu acara, kita nggak hanya bikin satu plan, tapi kita bikin banyak plan. Plan 1, kalau keadaan normal. Plan 2, kalau keadaannya hujan. Plan 3, kalau semisalnya diundur atau tidak disetujui sama pembina. Itu udah harus ada yang namanya suatu plan. Begitu juga kalau keadaan pandemi ini. Plan apabila di bulan ini kok belum kelar. Plan kok sekiranya coronanya udah mulai membaik. Plan kalau daring, plan kalau luring, itu udah harus ada plan-plan semua tuh dari awal. Itu tips pertama tuh kalian harus bikin yang namanya suatu plan yang banyak. Ya nggak banyak juga sih, kebanyakan nanti kalian juga bingung kan, 3 atau 2, itu cukup plan itu. Yang kedua adalah jangan pakai ego. Memang suatu saat memang kita harus mengandalkan suatu ego kita, cuma jangan terpengaruh sama ego kalian sendiri. Mengapa? Karena ketika ego itu udah menguasai diri kalian dan kalian tidak mau menerima pendapat dari orang-orang sekitar kalian, itu bahaya. Makanya ketika kalian ingin memutuskan suatu hal, itu harus menggunakan proses rembukan, apapun itu bentuknya. Pokoknya jangan kalian sendiri. Ini mau ini, enaknya gimana? Ini mau ini, enaknya piye loh? Jangan pakai pemikiran kalian sendiri, jangan pakai ego kalian sendiri. Harus diomongin bareng-bareng, harus terbuka, harus transparan. Dengan begitu, setiap kondisi yang datang, itu semuanya sudah paham, semuanya sudah tahu. Oh, ini nanti karena kemarin kita udah ngerembukin, nanti kalau misalnya kayak gini, kita bakalan kayak gini. Oh, kalau kayak ini kita bakalan kayak gini. Terus kenapa tadi saya ngomong nggak boleh ngandalin ego? Kalau semisal itu acara kok memang sudah mentok nggak bisa dilaksanain, ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian kok sampai ngotot kok harus minta dilaksanain, itu kalian harus eval juga. Oh, ini kalau tak laksanain tuh nanti bakalannya anggotaku capek atau enggak. Oh, ini kalau tak laksanain acaranya tambah jelek atau enggak. Itu harus kalian evaluasi juga. Oh, ini planku tuh nanti bakalannya bener-bener bagus enggak? Atau justru malah sia-sia? Kalau misalnya nggak mampu, ya nggak apa-apa. Tinggalkan. Cari plan lain. Cari cara lain, banyak yang harus kalian pikirin, gak harus stuck di suatu hal saja. Dan saling transparan. Karena kalau transparan,
secara tidak langsung beban kalian tuh terbagi. Jadi nggak kalian aja yang mikirin. Semisal akan mengadakan suatu acara si A, acara A dan acara B. Kalau kalian stuck di acara A dan kalian tidak terbuka sama teman-teman kalian, itu bakalan berat di kalian sendiri. Makanya kalian harus terbuka. Ini ada acara A sama acara B. Enaknya gimana? Enaknya gimana? Wes, gue coba gawe rundown acara A. Aku tak gawe rundown acara B. Oh, kalau keadaannya kayak gini, yang A wes nggak usah diadain po. Kita fokus ke yang B. Oh, kalau keadaannya kayak gini, kita pilih satu aja. Oh, kalau keadaan kayak gini bisa tuh diadain dua-duanya. Jadi saling ada komunikasi, saling ada pembicaraan antara satu sama lain. Harus saling terbuka, baik kelas 11 maupun kelas 10. Kalian ini satu keluarga, kalian itu satu elemen gitu. Jadi nggak ada yang pendapat itu nggak ada loh ya, pendapat salah, pendapat benar tuh nggak ada. Semua pendapat itu harus diterima. Benar atau salahnya itu relatif. Nunggu keputusan akhirnya gimana. Itu masalah kolaborasi dan cara kalian dalam menghadapi suatu masalah di tengah kondisi yang nggak seperti biasanya. Dan yang pasti berdoa. Di setiap acara semansa itu mesti kakak-kakak kalian itu biasanya berdoa dulu H-1, biasanya ngaji bareng. Atau yang bagian non-muslim mungkin ke gereja bareng, ke tempat ibadah bareng. Itu semuanya semata-mata hanya untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena seberapa kuat pun kerja keras kita, kembali lagi ke Tuhan Maha Esa. Mungkin itu dari saya mengenai 2 hal pembahasan mengenai kolaborasi dan gimana sih caranya untuk menghadapi masalah yang tidak seperti biasanya. Selanjutnya mungkin kalian akan mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Ini singkat aja dari saya. Terima kasih dan tetap semangat semuanya.